Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi yang cukup cerah ini kita bisa mengawali pembelajaran kita dengan semangat dan juga giat dalam belajar khususnya pada hari ini. Baik, sebelum Bapak Guru memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak dulu. Yang pertama, Siti Aminah hadir, Abdullah hadir, Umar hadir, Imron hadir. Baik, untuk kehadirannya alhamdulillah teman-teman, adik-adik semuanya sudah hadir pada kelas ini dalam pembelajaran akidah atau pembelajaran kita pagi hari ini khususnya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dan juga Allah memberikan kepada kita semua keberkahan ilmu dunia, lebih-lebih akhirat. Baik, anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 44 bab yang ketujuh tentang iman kepada yang gaib. Nah, sebelumnya Bapak Guru ingin tanyakan kepada anak-anak, apakah dari anak-anak ada yang tahu apa itu iman dan apa itu gaib, atau apa yang dimaksudkan dengan iman kepada yang gaib itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang? Oke, di sini Bapak Guru ingin jelaskan terkait iman kepada yang gaib. Nah, anak-anak, Bapak Guru ingin bacakan dan jelaskan apa pengertian iman kepada yang gaib. Nah, iman kepada yang gaib secara bahasa, kata gaib adalah bentuk masdar yang bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera, baik ia sudah diketahui atau belum. Maka iman kepada yang gaib adalah iman kepada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dicapai oleh akal. Dia hanya bisa diketahui melalui berita yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, jadi anak-anak, iman kepada yang perkara yang gaib ini merupakan kepercayaan yang harus diyakinkan baik dalam hati, kemudian dalam lisan, dalam pergaulan kita, bahwasannya kita wajib beriman kepada yang gaib. Apa sih beriman kepada yang gaib itu? Beriman kepada yang gaib adalah mengimani sesuatu yang tidak tampak oleh penglihatan, tidak terdengar oleh telinga, pokoknya tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Itu merupakan iman kepada yang gaib. Nah, anak-anak, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa minna razaqnahum yunfikun. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Allah Al-Quran maksudnya, tidak ada kekurangan atau keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 1 sampai 3.
Nah, anak-anak, itu tadi adalah ayat menegaskan bahwasanya seorang muslim itu harus betul mengimani, meyakinkan bahwasanya iman kepada yang gaib. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, iman kepada yang gaib itu ada dua pendapat mengenai makna keimanan mereka kepada ayat di atas tadi atau yang Bapak bacakan tadi. Yang pertama adalah mereka beriman kepada segala yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, berupa berita yang berasal dari Allah Ta'ala dan para rasul. Kemudian yang kedua, mereka yang beriman kepada Allah saat gaib atau tidak sedang bersama-sama dengan orang-orang mukmin, sebagaimana mereka beriman kepadanya di saat bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Ini berbeda dengan keadaan orang-orang munafik. Kedua makna di atas tidak saling bertentangan, bahkan keduanya harus ada pada diri seorang mukmin. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi, yang kedua adalah pengaruh iman kepada yang gaib terhadap akidah seorang muslim. Nah, ini ada pengaruhnya juga bagi keimanan kita sebagai seorang muslim terhadap iman kepada yang gaib. Nah, di sini dijelaskan bahwa iman kepada yang gaib memiliki pengaruh yang sangat besar sekali, yang akan tercermin kepada perilaku dan jalan hidup seseorang. Iman kepada yang gaib akan menjadi pendorong yang sangat kuat untuk senantiasa melaksanakan amal soleh dan menjauhi amal keburukan. Pengaruh itu diantaranya adalah yang pertama, ini yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal, hanya ingin mendapatkan pahala dan terhindar dari siksa api neraka di akhirat, bukan untuk mendapatkan balasan dan pujian di dunia dari orang lain. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Allah tentang hamba-hambanya yang memberikan makan kepada orang-orang lain padahal mereka sendiri menginginkan makanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka beriman dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, yang kedua, tegar dalam membela kebenaran. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman menjadikan dirinya tegar dan kuat dalam mengamalkan kebenaran dan mendakwahkannya, serta menjelaskan kebatilan, melarang dirinya, dan memerangi jika tidak ada yang membantunya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak Guru sampaikan tadi cukup banyak sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi keimanan kita. Ini baru yang kedua tadi. Yang ketiga adalah menganggap kecil kehidupan dunia. Hal ini merupakan pengaruh dari tentramnya hati karena sanya keimanan bahwa dunia dan segala kenikmatannya akan musnah, dan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hazihil hayatad dunya illa lahu la'ibu wa innad daral akhirati lahiyal hayanu law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut, Quran surat yang ke-29 ayat yang ke-64.
Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada penyampaian apa yang sudah Bapak Guru sampaikan tadi kepada anak-anak, sejauh ini kiranya mana yang belum dimengerti? Biar sebelum Bapak Guru lanjutkan, ada yang anak-anak belum ketahui bisa ditanyakan sekarang. Baik, tidak ada ya, rupanya tidak ada. Baik, selanjutnya Bapak Guru ingin sampaikan bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini membahas tentang iman kepada yang goib. Kesimpulan dari Bapak Guru merupakan iman kepada yang goib itu merupakan satu yang harus diyakini seorang muslim, baik secara hati dan juga perilakunya dan ucapannya. Dia harus meyakini apa yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, seperti bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Sebagaimana yang sudah Bapak Guru sampaikan tadi, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya kami anugerahkan kepada mereka. Nah, maksudnya di sini adalah seorang muslim itu harus benar bisa meyakini terhadap perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Baik, begitu. Ada yang bertanya sampai sejauh ini? Baik. Untuk sebagai pembelajarannya, Bapak Guru ingin berikan catatan dan juga PR untuk anak-anak nanti bisa belajar dan juga bisa mengumpulnya pada pertemuan yang akan datang. Yang pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang Bapak Guru berikan PR biar anak-anak nanti bisa belajar di rumah. Yang pertama adalah, dicatat ya, anak-anak dicatat ya. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan maksiat? Dan kapan kemaksiatan itu menyebabkan pelakunya murtad? Yang kedua adalah, apakah arti iman kepada yang gaib? Apa tafsir dari firman Allah Ta'ala yu'minuna bil ghaib? Kemudian yang selanjutnya adalah, jelaskan bagaimana keikhlasan dalam beramal merupakan salah satu pengaruh iman kepada yang gaib. Dan yang terakhir adalah, mengapa seorang mukmin tidak menjadi penakut? Nah, itu yang anak-anak